Hai Radio People, kembali kita di podcastnya Radio Talk. Podcast siaran pekan baru untuk ngobrol warawiri kemana-mana, topiknya ya ngelambang-lambung gitu, pokoknya gitu deh. Kalau kita ada timing untuk di sini. Nah kali ini aku ketemu dengan orang yang, tapi balik lagi lah ya. Don't judge people, just the coffee ya. Ya mungkin kalau misalnya kelihatan aku sih boleh bilang gitu ya. Ini nih kayak notabene-nya anak baca gitu, anak tukang baca gitu. Yes, anak baca kagak? Iya, Pembaca banget ya. Oke, kenalan dulu dengan Kak siapa? Widya. Oke, Widya ini halo. Widya anggota member dari komunitas baca di Pekanbaru. Nama komunitasnya? Pekanbaru Book Party. Pekanbaru Book Party, bener ya. Itu jadi ya kalau kamu mau party ke Pekanbaru Book Party. Iya, kapan lagi lah buku seru-seru. Oke. Nah, boleh tahu nggak kamu koleksi bukunya ada berapaan? Saya tidak tahu. Kalau misalnya dibandingkan Tidak dihitung. Tidak dihitung. Satu lemari itu? Satu lemari ini ada sih. Satu lemari itu ada. Kurang lebih ya. Oke. Tapi lebih mayoritasnya ke genrenya Non fiksi. non fiksi banget bacaannya. Udah jadi hobi ya kalau ngomongin masalah baca gitu. Hobi banget dari dulu, dari zaman sekolah sebenarnya udah mulai baca sih. Cuman kayak akhir-akhir ini kayak mulai aktif banget. Oh akhir-akhir ini jauh lebih aktif banget. Jauh lebih aktif banget gitu ya. Aku nggak tahu nih, jangan-jangan dia sampai lupa makan 3 kali sehari kali ya. Atau sambil? Sambil baca harus sambil makan. Makan sambil baca ya. Orang kan biasanya nih teknologinya lo dipantengin sambil makan ya gitu. Tapi Widya makan sambil betul baca. Sambil baca ya. Jadi tidak akan lupa makan. Tidak akan lupa makan. Bener. Sering ini nggak sih? Sering justru kayak ngedistract nggak sih, kayak yang ngelakuin kerjaan yang lain tapi tetap baca gitu? Kalau makan enggak sih. Tapi kalau kalau makan enggak, tapi kalau misalkan hal lain ya ke distract, misal dekat dengan handphone atau dekat dengan laptop, itu akan ngedistract. Ngedistract kalau gitu ya. Oke. Nah, kali ini gitu aku pengen ngebahas satu hal gitu, kayak ngomongin masalah ini kan ya notabene tukang baca buku ya, tukang baca buku. Kuli kagak tuh ya. Enggak salah sih. Enggak salah ya. Bener ya. Terus sekaligus dia juga udah cukup banyak banget koleksi bukunya. Terus tiap hari kayaknya ya ada lah ya ngebaca. Ada. Berapa halaman? Nggak pasti sih, kadang kayak ada beberapa puluh, kadang-kadang kayak cuman kalau misalnya lagi sibuk banget gitu biasanya ya 10-an lembar doang. 10 lembar, gitu, tapi ya. tetap menyempatkan. Ya tetap. Itu jadi sebuah apa sih, komitmen kepada diri sendiri, komitmen pada diri sendiri. Atau itu justru jadi sebuah kayak rutin, atau justru kayak harus dikasih alarm dulu baru baca atau gimana? Rutin sih, kayak tiba-tiba ada dorongan gitu. Kadang kayak udah rebahan mau ini gitu, tiba-tiba buka aplikasi baca, terus kayak baca gitu. Sebelum tidur. Kadang kalau misalnya sehari itu sibuk dan belum sempat buka buku itu, kayak sebelum tidur itu disempetin biasanya. Kayak emang butuh gitu. Sebagai orang yang bisa dibilang sih sudah ex dari seorang pembaca, aku tuh adalah orang ex tuh maksudnya ya, karena udah lama banget. Kalau kayak aku vakum baca tuh udah lama banget gitu. Karena jujur perpustakaan yang ada di Pekanbaru tuh aku punya semua kartunya, dan aku tuh pasti setiap minggu tuh pasti aku ada minjam 2 sampai 3 buku seharusnya. Tapi ya itu akhirnya lupas karena tidak. Ya tadilah activity dan sebagainya. Ya karena sibuk ya. Tapi itu keren toh kalau misalnya 1 minggu kayak pinjam 2-3 buku dan selesai. Itu kayak gila sih. Gila. Itu sih, tapi ya keren. Sekarang ya sudah tidak bisa. Karena sibuk.
nggak tahu padahal pengen lagi gitu, sampai akhirnya aku udah pada beli buku nih kan, udah aku stokin di rumah, tapi masih tetap aja belum tergerak di tangan dan mata untuk menyentuh dan membukanya lagi gitu loh. Padahal udah beli loh gitu bukunya. It's okay. Satu paragraf sehari juga tidak apa-apa. Satu paragraf sehari juga tidak apa-apa ya. Bener ya? Benar. Bener ya. Oke. Non itu yang harus ditunggu. Oke, siap. Oke. Nah, gini, sekarang lagi pada apa-apa tuh didigitalisasi. Dan kalau bisa kita ngomongin masalah buku yang didigitalisasi itu bukanlah hal yang baru. Ya, udah betul, cukup lama betul. sebenarnya. Kayaknya udah sejak 2011, 2012, 2013 tuh kayaknya ebook udah ada gitu. Setahu aku perjalanannya gitu tuh udah cukup lama banget. Betul. Gitu nih ya, Ready People. Nah, kalau ketika pertama kali ketemu dengan yang notabene-nya ebook, apalagi ya Widya yang notabene bacanya tuh buku lembar demi lembar, halaman demi lembar. Itu gimana first impression kamu? First impressionnya seneng karena pertama kalau misalnya kita beli yang buku fisik itu tuh kadang kita tuh kayak punya banyak wishlist, kayak aku pengen baca ini, tapi kadang-kadang sebagai mahasiswa ya pada waktu itu terbatas sekali. Jadi kayak ebook itu sangat menolong karena bisa dibaca gratis ya. Biasanya bacanya di ini aplikasinya Perpusnas. Iya itu kan kayak free, bukunya banyak. Jadi itu sangat membantu sekali. Oke, berarti memang baru-baru ini enjoying ebook atau sedari kuliah tahun berapa ya kan 2019-an gitu kayak udah mulai baca ebook di Ipusnas. Oke, udah mulai baca gitu ya. Ngerasa kayak ada janggal nggak sih kalau ngebaca dari ebook? Karena personally aku ngebaca dari ebook tuh kayak memang ganjal gitu. Iya benar. Kayak sensasi yang biasa kita tuh kayak megang fisiknya, ada dimensinya, terus kayak sensasi waktu kita balik halamannya itu kita nggak dapat di ebook ya. Ebook itu nggak dapat. Dan jujur aja sebenarnya ada hasil yang berbeda juga loh dari baca yang fisik sama baca ebook. Oh, apa? Iya, karena lebih lengket yang fisik. Lebih lama ingetnya ketimbang daripada yang ebook. Sepakat sih. Ya karena kayak mungkin karena lebih melibatkan banyak sensorik tadi benar begitu. Aku juga ada dengar dari beberapa pendapat orang-orang yang teman-teman di sekitar itu pada bilang kayaknya sebenarnya sih ebook tuh nggak bisa dikatakan sebagai sebuah solutif untuk para pecinta buku. Gimana kamu nanggapin itu? Bener. Oh bener. Nah, kayak kalau misal kebutuhannya adalah kebutuhan akan informasi, pengetahuan, ebook sangat membantu. Tapi kalau untuk memenuhi hasrat seorang pembaca itu kurang karena seringkali kita tuh kayak udah baca ebooknya, masih tetap mau beli yang ini. Padahal sebenarnya ya isinya sama aja kan. Cuman kita tuh mencari sensasi ketika kita membaca, pegang fisiknya gitu. Balik-baliknya bener-bener. Soalnya aku juga gini kayak pernah ada beberapa kali kayak baca ebook juga. Baca ebook itu misalnya kayak udah satu halaman ya, kita mau next ke selanjutnya gitu kan. Terus mikir lagi, paragraf terakhir bahas apa ya? Mundur lagi. Kok kayaknya nggak masuk itu. Jadi aku harus mundur lagi ke atas, baca lagi baru turun ke bawah. Dan agak jauh nge-scrollnya. Ya, bener lagi. Bener. Iya, itu kayak jadi agak lebih sulit untuk dicerna, lebih sebentar nempelnya di kepala gitu. Sebentar banget lah. Bener. Nempel di kepala gitu. Dan ada juga yang bilang kayak ini nih sebenarnya ebook nih mungkin mempermudah para pembaca, tapi gitu ya tidak menyamankan seorang penulis. Mungkin menulis karyanya iya, tapi karyanya jadi kayak jauh lebih banyak, lebih mudah dijiplak, dilihat secara benar. Ya sih kalau dari sudut mata seorang penulis ya. Kita ngomongnya gitu. Sebenarnya kalau misal ebook yang di tempat-tempat resmi dapatnya sebenarnya harusnya nggak apa-apa ya. Cuman kayak isu-isu banyak banget isu-isu terakhir ini yang nggak terakhir sih sebenarnya kayak udah bertahun-tahun yang lama ya. Iya kayak ebooknya tuh ebook di web yang menyediakan buku-buku yang ya dibajak gitu. Ya, itu merugikan. Jadi kalaupun misalnya mau baca yang ebook
di tempat yang resmi atau dari aplikasinya perpustakaan gitu yang memang dipinjamkan secara gratis, jangan bajak. Jangan bajak. Merugikan penerbit, penulis, kasihan. Bener. Mungkin menguntungkan pembaca gitu. Betul, ya kan. kayak jangan egois. Jangan egois, wih. Iya, jangan egois gitu ya kan. Ya balik lagi kayak tadi ya. Ternyata kalau dari yang ngebaca itu sendiri ya kenikmatan setiap orang ya nggak cuma harus dilihat dari satu sisi aja, harus dilihat juga dari beberapa aspek orang lainnya, si pembuatnya, kreatornya, penyedianya gitu dan juga lain sebagainya. Itu juga kayak harus penting juga dilihat. Iya, terutama kayak kalau kita baca buku itu kan kita berarti mengambil sesuatu dari pikiran penulisnya. Jadi kita harus menghargai itu. Masa kita mengambil sesuatu kita ngambil aja gitu. Emangnya ini jualan pikiran loh yang nulis. Emangnya itu pisang di dalam di meja dapur kamu gitu, kamu ambil aja. Comot-comot doang enggak gitu ya kan. Tapi gitulah bisa dibilang. Worth it enggak sih baca yang namanya e-book kalau ngomong e-book? Seperti kayak yang tadi udah kita omongin juga kan, bahwa ada untungnya, ada enggaknya. Sebenarnya kalau tetap worth, karena kadang-kadang kita tuh butuh informasi yang kita buku fisiknya tuh susah didapat atau kayak mahal, atau kita butuhnya informasi itu kita butuh cepet gitu. Jadi kayak ya worth dalam hal itu gitu. Oke, dari segi ketersediaan kecepatan kita dapat aksesnya ya gitu ya. Tapi balik lagi kayak sensasi untuk bisa dapat terus mengingat lebih dalam tadi, bahkan sampai kayak apa sih ya, benar-benar kamu tuh tenggelam banget ke dalamnya, itu akan jauh lebih terasa ketika menggunakan si buku fisiknya tadi gitu. Tapi kalau akses masih tetap e-book yang menang sih. Kalau akses ya. Enggak, itu aksesnya mungkin gara-gara karena tinggal di kota. Kalau akses kita kerja. Ya benar sih sinyalnya. Enggak dapat juga, enggak bisa juga. Loading e-pusnasnya lama banget jadi makanya gitu ya kan. Oke, ada rekomendasi enggak sih platform kayak untuk ngebaca e-book gitu nih, baik itu yang fiksi, non fiksi atau cerpen dan lain sebagainya? Itu ada enggak rekomendasi? Kalau yang digital ya, kalau digital sejauh ini aku pakainya ya baca di e-pusnas ya, buku-buku yang udah tersedia. Atau kalau misal mau baca-baca kayak karya-karya orang gitu di Karya Karsa biasanya kan itu kan ada banyak orang menulis fiksi, ada banyak banget ya, bagus-bagus bisa di Karya Karsa. Itu bisa di Karya Karsa tadi gitu ya. Oke, itu rekomendasi langsung dari Widya gitu ya untuk kamu ya, calon pembaca, orang yang suka membaca, atau juga ya orang yang kayaknya lagi pengen cari lagi referensi-referensi lainnya gitu. Kalau belum suka baca tapi kayaknya aku pengen deh gitu. Bisa jadi baru mau mulai gitu. Bisa. Itu bisa juga. Oke, thank you Widya untuk waktunya. Thank you. Bye-bye, kita pamit dulu Radio People and see you.